Bab 481, Paman 9, 2. Sen Yanxiao menatap kedua pria itu dengan curiga saat mereka pergi. Dia terjatuh dan punggungnya terluka. Penjelasan seperti itu mungkin bisa menipu anak biasa. Namun, Sen Yanxiao sangat menyadari bahwa luka di punggung Ahke bukan karena terjatuh. Itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh kekuatan sihir elemen api. Dilihat dari kondisi lukanya yang sudah mulai pulih, Ahke pasti terluka sekitar setengah bulan yang lalu. Itu bertepatan dengan saat kelompok tentara bayaran Serigala Gua diserang di sana. Sen Yanxiao yakin bahwa satu atau beberapa penyihir dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua telah melukai punggung Ahke. Akan tetapi, apa yang Paman 9 klaim adalah bahwa melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Ia mengira itu luka aneh saat melihatnya di punggung Ahken. Ia bahkan mengamati reaksi Ahke saat Paman 9 menjelaskan tentang luka itu. Ia bersikap biasa saja, dan saat Paman 9 menyatakan bahwa ia terpeleset secara tidak sengaja, Ahke tampak malu, seolah-olah semuanya telah terjadi, seperti yang dikatakan Paman 9. Tidak ada ekspresi bersalah sama sekali di wajahnya. Ahke tampak berpikiran sederhana, jadi dia tidak mungkin memalsukan reaksi itu meskipun dia ingin tetap berpura-pura. Apakah dia juga yakin bahwa dia menerima luka itu akibat terpeleset secara tidak sengaja? Sen Yanxiao mengerutkan kening melihat situasi aneh itu. Ahke tidak tampak berbohong, dan pada saat yang sama, Sen Yanxiao yakin dia benar tentang asal-muasal luka itu. Dia pasti telah melewatkan poin penting tentang situasi tersebut. Saat Sen Yanxiao sedang asyik berpikir, Batua datang sambil membawa beberapa lobak musim panas besar di tangannya. Ahke telah menugaskannya untuk membawa makanan bagi Sen Yanxiao dan burung vermilion. Kalian berdua pasti kelaparan, makanlah lobak, dan aku juga makan panekuk bersamanya. Ayo makan cepat, kata Batua sambil meletakkan makanan di atas meja. Dia terdengar gembira. Sen Yanxiao menyipitkan matanya saat mengambil lobak dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Paman Ba." Old Ba terkekeh dan menggaruk kepalanya malu-malu. Tidak ada anak-anak lain di desa mereka. Jadi, mereka peduli dengan kehidupan yang rapuh dan muda di tengah-tengah mereka hari itu. Sama-sama, di mana Ahke dan Paman 9? Tanya Batua ketika dia tidak melihat dua orang lainnya di ruangan itu. Sen Yanxiao memutar matanya. Dia menggigit lobak itu dan berkata, Paman 9 membawa Paman ke ruangan lain untuk mengoleskan obat di punggungnya. Paman Ba, luka di punggung Paman ke itu tampak sangat menakutkan. Dia pasti terluka cukup parah. Batua menjawab sambil tertawa, tidak apa-apa. Ahke memang bodoh. Dia keluar diam-diam di tengah malam dan berkeliaran. Lalu dia tidak sengaja jatuh dan berakhir dengan luka di punggungnya. Itu hanya kulit yang lecet, tidak serius. Itu terlihat agak menyeramkan di mata, tapi jangan takut. Apakah itu cedera serius? Sen Yanxiao bersikap seolah-olah dia gugup saat merenungkan kata-kata Batua. Apakah dia juga percaya bahwa Ahke menerima luka itu saat terjatuh? Tidak, itu bukan luka serius. Oh, anak-anak sepertimu cenderung menjadi heboh tanpa alasan. Yah, aku juga punya luka besar di lenganku. Lihat, untuk membuktikan bahwa luka tidak serius, Batua menyingsingkan lengan bajunya untuk menunjukkan bekas luka di lengan kirinya kepada Sen Yanxiao. Bekas sayatan pisau terlihat di separuh lengan tebal Old Ba. Paman Ba, apa yang terjadi padamu? Sen Yanxiao terkesiap. Batua tertawa sambil menjawab, yah, aku suka berguling-guling saat tidur, dan suatu malam, aku jatuh ke tanah. Aku terluka karena tertimpa batu di tanah. Tapi, seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Batua tertawa. Bab 482, Paman 93. Terpotong oleh batu. Sen Yanxiao mengerutkan kening. Jelas itu adalah luka tusukan pisau, entah oleh pendekar pedang atau ksatria. Lukanya tampak sudah sembuh, tetapi tampak dalam, karena telah mengiris hingga ke tulang. Tidak ada orang normal lain yang akan menganggapnya sebagai luka sayatan batu. Jelas sekali bahwa seorang magus dan seorang pendekar pedang masing-masing telah melukai Ahke dan Batua. Bagaimana mungkin mereka menerima alasan yang sangat tidak masuk akal itu dengan mudah? Itu agak aneh. Paman Ba, apakah kamu dan Paman terluka tadi malam? Sen Yanxiao bertanya dengan suara lembut, meminta informasi lebih lanjut. Batua mengangguk dan menjawab tanpa menyembunyikan informasi apapun, ya, itu terjadi pada malam hari. Kami bukan satu-satunya yang terluka.
Banyak orang di desa kami yang mengalami luka dan cedera, tetapi tidak ada yang cedera serius. Paman Sembilan berkata bahwa itu karena kami dekat dengan kuburan, jadi Yingqi cukup deras. Beberapa hal yang tidak bersih akan keluar pada malam hari untuk membuat masalah. Itulah sebabnya cedera terjadi. Untungnya, itu bukan hal yang serius. Kami sudah cukup terbiasa dengan itu. Dia bahkan tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Shen Yanxiao merasa kisah itu semakin aneh ketika dia mendengar lebih banyak tentangnya. Dia tidak menyangka Batua telah berbohong padanya. Rasanya tidak benar jika semua penduduk desa terluka pada waktu yang sama di malam hari. Shen Yanxiao tahu bahwa mereka tidak mendapatkan luka-luka itu dari suatu entitas supernatural, melainkan dari pertempuran mereka melawan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Akan tetapi, mengapa penduduk desa tampak tidak mengingatnya sama sekali? Mereka bahkan tidak memikirkan apapun tentang luka-luka yang mengerikan itu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbaring di tempat tidur karena luka-luka itu. Tidak ada satupun dari mereka yang masih memiliki semangat seperti Batua dan Ahke. Shen Yanxiao bahkan tidak akan berpikir bahwa mereka terluka jika dia tidak melihat luka-luka mereka sendiri. Shen Yanxiao masih merenungkan pertanyaan itu ketika sebutir debu jatuh ke hidungnya. Sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi, Batua melompat maju dan menggendong Shen Yanxiao serta Vermilion Bird dan membawa mereka menuju pintu. Detik berikutnya, tumpukan besar jerami jatuh dari atap dan mengenai tempat Shen Yanxiao dan Vermilion Bird berdiri beberapa saat yang lalu. Saya rasa saya pernah mengatakan bahwa rumah Paman Sembilan perlu diperbaiki. Kapan ini akan berakhir jika situasinya terus seperti ini? Batua melihat tumpukan jerami di tanah. Shen Yanxiao tahu bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hanya menggumamkan sesuatu secara acak. Dia menggendong Shen Yanxiao dan burung vermilion di tangannya. Meskipun dia menggendong dua orang, dia tidak tampak tertekan karenanya. Seolah-olah dia sedang memegang dua potong tahu di tangannya. Seorang pria dewasa mungkin dapat bereaksi cukup cepat untuk menyeret dua orang dalam waktu singkat. Namun, ia tidak akan dapat mengangkat mereka ke udara dengan mudah. Ketika Shen Yanxiao melihat kecepatannya, dia menyimpulkan bahwa Old Ba tidak lebih lemah dari ahli tingkat menengah. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mendeteksi aura pertempuran dan kekuatan magis apapun di Old Ba. Penduduk desa itu, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, suara dulang bergema di benak Shen Yanxiao. Dia menyipitkan matanya, tampaknya dulang berkata jujur tentang kejadian itu. Apa yang tersembunyi di desa kecil miskin itu yang membuat segalanya di sana begitu aneh? Kerusuhan yang membingungkan, penduduk desa yang bodoh, lelaki tua dengan kekuatan tak terbatas, dan penyebab luka yang sangat aneh dan tak terbayangkan. Bab 483, Malam Tiba, 1. Tak lama kemudian, Paman Sembilan dan Ahke keluar lagi dari ruangan. Keduanya mengobrol dengan Batua ketika mereka melihatnya. Paman Sembilan mengundang Shen Yanxiao dan Vermilion Bird untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu dan berjanji akan mencari cara untuk mengirim mereka kembali keesokan paginya. Terima kasih, Paman Sembilan. Shen Yanxiao mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, meskipun ada banyak pertanyaan di benaknya. Jangan khawatir, bahkan jika kami tidak dapat menemukan cara untuk memulangkanmu besok, orang-orang yang mengirimkan hasil panen kami akan tiba di sini dalam beberapa hari. Kami dapat meminta mereka untuk memulangkanmu juga, kata Ahke sambil tersenyum. Sayang sekali kita tidak bisa meninggalkan desa. Kalau tidak, aku bisa mengirimmu kembali hari ini. Batua mendesah. Dia ingin membantu kedua anak itu menemukan keluarga mereka sesegera mungkin. Kamu tidak bisa meninggalkan desa. Shen Yanxiao terkejut mendengarnya. Batua, ini sudah sangat larut, sebaiknya kau lanjutkan saja urusanmu. Aku akan menjaga kedua anak di sini. Batua hendak menjelaskan ketika Paman Sembilan menyela. Waktu yang tepat, ya, tentu saja, kalau begitu kita berangkat sekarang. Batua dan Ahke pergi setelah berpamitan dengan Paman Sembilan. Paman Sembilan membawa Shen Yanxiao dan burung vermilion ke sebuah pondok kecil di sebelah rumah. Pondok itu sangat kecil sehingga hanya bisa menampung sebuah tempat tidur sederhana. Kalian bisa tidur di sini malam ini. Jangan keluar malam-malam jika tidak perlu, Yingqi di desa kami sangat kuat. Aku tidak ingin melihat kalian berdua takut pada hal-hal yang mengerikan, kata Paman Sembilan dengan ramah. Tidak akan, Shen Yanxiao dan Vermilion Bird mengangguk,
seolah-olah mereka akan memberikan kerja sama penuh mereka. Paman 9 punya urusan lain yang harus diurus, jadi dia meninggalkan mereka berdua setelah itu. Hanya Shen Yanxiao dan burung vermilion yang tersisa di ruangan itu. Burung phoenix kecil, yang bersembunyi di rambut burung vermilion, menyelinap keluar saat Paman 9 pergi. Ia mengibaskan bulunya dan menatap lingkungan aneh itu dengan mata terbelalak. Orang-orang di desa ini aneh, kata burung vermilion sambil duduk bersila di tempat tidur. Apakah kamu berencana untuk tinggal di desa? Bagaimana kamu bisa sampai ke Graveyard of the Sun jika mereka mengusirmu? Shen Yanxiao mengamati beberapa benda di ruangan itu. Shen Yanxiao menjawab dengan tenang, tentu saja aku tidak akan tinggal di sini. Ya, menurutku orang-orang di sini juga aneh. Namun, jika kita ingin pergi ke makam matahari, kita harus melewati desa ini. Sepertinya ada banyak penduduk desa di sini pada siang hari. Jika kita pergi sekarang, mungkin akan terjadi sesuatu yang salah. Jadi, mari kita menyelinap pergi malam ini. Orang-orang di desa itu tampak cukup ramah. Akan tetapi, mereka waspada karena mengingat pengalaman kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Shen Yanxiao tidak dapat menjamin bahwa perjalanannya akan lancar jika ia menuju makam matahari pada siang hari. Ia lebih suka menyelinap keluar daripada mengungkapkan niatnya kepada penduduk desa. Ia tidak ingin menjadikan dirinya sasaran. Akan lebih baik jika penduduk desa tidak menghentikannya pergi ke makam matahari. Namun, jika mereka menghentikannya, maka Shen Yanxiao ingin mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari bahaya. Pencuri selalu lebih terlindungi di malam hari. Shen Yanxiao tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya lagi karena dia sudah memutuskan. Dia akan melakukannya dengan intuisi. Dia membawa burung vermilion bersamanya, jadi dia bisa dengan mudah melarikan diri jika terjadi situasi berbahaya. Akan tetapi, dia tetap kesulitan membayangkan penduduk desa yang baik dan rendah hati itu sebagai penjahat kejam. Malam akhirnya menyelimuti desa kecil itu. Penduduk desa yang seharian sibuk menyimpan peralatan pertanian mereka dan kembali ke rumah masing-masing. Shen Yanxiao duduk di dekat jendela. Ia menyaksikan hari berganti malam. Ketenangan tampak di kedalaman matanya. Bab 484, Malam Tiba, 2. Kegelapan malam telah turun dengan tenang. Shen Yanxiao duduk di ruangan sambil menunggu kesempatannya tiba. Burung vermilion pun dengan patuh tinggal bersamanya, sambil menunggu tuannya bergerak. Shen Yanxiao hendak mengambil tindakan ketika suara-suara di luar jendela mengejutkannya. Tiba-tiba, Paman 9 mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Paman 9 memasang ekspresi kosong di wajah tuanya. Ketika dia melihat kedua anak di dalam ruangan, dia berkata, ada sesuatu yang terjadi di luar sana, dan aku harus mengurusnya. Tetaplah di dalam kamar, dan jangan keluar. Malam ini tidak aman. Shen Yanxiao mengangguk patuh. Paman 9 segera pergi setelah itu. Saat dia berbalik untuk pergi, Shen Yanxiao bisa mencium bau samar darah darinya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Begitu Paman 9 keluar dari pintu, dia membuka pintu dengan kasar. Burung vermilion, apakah kamu menciumnya? Tanya Shen Yanxiao. Burung vermilion mengendus. Aroma herbal dan sedikit darah. Binatang mistis memiliki indera penciuman yang tajam. Dia berhasil menangkap sedikit bau darah di tengah aroma herbal yang kuat. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Memang ada yang aneh dengan desa itu. Dia pindah ke jendela dan mencoba melihat ke dalamnya. Di bawah cahaya bulan, dia melihat bayangan-bayangan hitam berlarian di sepanjang jalan desa. Bayangan-bayangan hitam itu bergerak begitu cepat sehingga dia tidak tahu apa itu. Ayo kita pergi dan lihat. Shen Yanxiao merasa ada yang tidak beres dengan Paman 9. Dia tidak merasakan kekejaman apapun dalam dirinya. Namun, rasanya tidak benar bahwa dia akan menyela kata-kata Batua sebelumnya, dan kemudian dia mencium sedikit darah pada dirinya. Shen Yanxiao memanfaatkan kepergian Paman 9 dan mengikuti bau darah lebih jauh ke dalam rumah. Akhirnya, ia menemukan sumber bau darah itu. Bau itu sepertinya berasal dari lempengan batu di sudut dapur. Burung vermilion menggerakkan jarinya, dan lempengan batu itu terangkat. Sebuah jalan beraspal gelap muncul di depan mereka. Tunggu di sini dan beritahu aku jika seseorang kembali. Saat lempengan batu itu diangkat, bau darah semakin kuat. Shen Yanxiao memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya sendiri. Mungkin dia bisa mengetahui mengapa desa itu begitu aneh.
Burung vermilion mengangguk. Shen Yanxiao mengambil sepotong kristal cahaya dari cincin interspatialnya. Dengan cahaya itu, dia turun ke jalan beraspal. Tangga sempit itu langsung menuju ke bawah tanah. Saat dia melangkah turun, bau darah semakin kuat. Bau itu bercampur dengan wangi tanaman obat. Dia turun ke bawah hingga sampai di sebuah bilik batu kecil. Luasnya kurang dari 20 meter persegi, dan memiliki 4 ranjang papan. 4 pria tak sadarkan diri berbaring di ranjang tersebut. Ada banyak sekali pot obat dengan berbagai ukuran di kedua sisi ruangan. Shen Yanxiao dapat mengetahui dari aroma tanaman obat bahwa di dalamnya terdapat bahan obat yang digunakan untuk mengobati luka. Dia berjalan menuju ke 4 tempat tidur, dan berkat kristal cahaya, dia dapat melihat dengan jelas keempat pria itu. Para pria itu tampak berusia 20-an, dan mereka semua memiliki luka di wajah. Dari kondisi lukanya, Shen Yanxiao menyimpulkan bahwa mereka terluka sekitar setengah bulan yang lalu. Berdasarkan noda obat pada luka, tampaknya orang-orang itu telah dirawat cukup lama. Shen Yanxiao merasa agak aneh melihat 4 pemuda tak sadarkan diri di ruang bawah tanah Paman 9. Dia bahkan lebih terkejut saat menemukan lencana kelompok tentara bayaran Serigala Gua pada mereka. Bab 485, Malam Tiba 3. Apakah orang-orang itu tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua? Dulang menyebutkan bahwa mereka menghadapi serangan mendadak di desa kecil itu. Meskipun sebagian besar dari mereka berhasil melarikan diri, beberapa terluka parah sehingga tidak dapat melarikan diri. Dulang yakin bahwa mereka telah meninggal dunia. Namun, keempat orang di ruangan itu masih hidup, meskipun mereka tampak lemah. Mereka tidak tampak dalam bahaya besar. Luka-luka mereka mungkin telah membuat mereka kelelahan hingga tidak sadarkan diri. Apakah Paman 9 menyelamatkan mereka semua? Jika memang begitu, maka dia pasti tahu tentang serangan terhadap kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Shen Yanxiao yakin bahwa dia tahu mengapa desa itu begitu aneh. Akan tetapi, mengapa Ake dan Old Ba bersikap seolah-olah mereka tidak ingat serangan itu? Pertanyaan-pertanyaan lain mulai bermunculan. Satu-satunya hal yang Shen Yanxiao yakini adalah Paman 9 menyimpan beberapa rahasia, tetapi tampaknya dia bukan orang jahat. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan keempat orang itu, dan tampaknya dia tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaan mereka di ruang bawah tanahnya. Mungkinkah ada orang dari desa yang ingin menyakiti mereka? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Sulit baginya untuk membayangkan penduduk desa di sini sebagai orang-orang yang jahat. Di sisi lain, dia tidak menemukan orang-orang mencurigakan lainnya di sana. Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, Shen Yanxiao semakin meragukan Paman 9. Itu sendiri membuat desa misterius itu semakin tak terduga. Shen Yanxiao merenungkan lebih lanjut tentang situasi yang ada. Saat ini, dia tidak punya rencana lebih lanjut untuk keempat orang yang telah ditemukannya. Dia masih harus pergi ke makam matahari. Jika dia membangunkan mereka sekarang, maka dia tidak akan dapat melanjutkan rencana awalnya. Kecelakaan lain mungkin juga terjadi. Paman 9 menyembunyikan mereka dengan baik, dan dia melindungi mereka. Setidaknya mereka aman di sana. Shen Yanxiao tidak akan pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia akan menemukan cara untuk membawa mereka bersamanya setelah dia memperoleh bunga kerangka dari makam matahari. Saat dia mengambil keputusan, Shen Yanxiao mengambil 4 botol ramuan penyembuh dari cincin interspasialnya dan memberikannya kepada mereka sehingga mereka dapat pulih lebih cepat. Saat ada kesempatan, Shen Yanxiao memeriksa sisa ruang bawah tanah, namun dia tidak menemukan apapun kecuali galipot. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Dia bertemu dengan burung vermilion di dapur, dan mereka meletakkan lempengan batu tulis itu kembali ke posisi semula. Ayo pergi. Shen Yanxiao melirik burung vermilion. Bagaimanapun, dia harus pergi ke makam matahari dan menemukan bunga kerangka di sana. Saat itu sudah larut malam, dan kenyamanan yang menyertai hari itu telah memudar. Kegelapan menyelimuti tanah, dan lolongan serta ratapan binatang yang aneh bergema di bawah langit malam. Itu memecah kesunyian malam. Ketika Shen Yanxiao dan burung vermilion meninggalkan rumah Paman 9, satu-satunya suara yang terngiang di telinga mereka adalah raungan ketakutan. Kedengarannya suara-suara itu berasal dari pintu masuk desa. Raungan yang dalam bercampur dengan teriakan ketakutan. Sulit untuk membayangkan suara mengerikan seperti itu akan datang ke desa yang begitu sunyi dan damai.
Kisah-kisah tentang serangan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua muncul di benak Shen Yanxiao. Dia menyipitkan matanya untuk mencoba melihat dalam kegelapan. Dia ragu dengan situasinya, tetapi dia tetap harus pergi ke makam matahari. Itulah tujuan akhir mereka. Tanpa sedikit pun keraguan, Shen Yanxiao dan burung vermilion bersembunyi dalam kegelapan saat mereka berlari menuju ujung lain desa. Bab 486, Jangan Melihat Kejahatan 1. Saat mereka berlari melewati beberapa rumah di desa, Shen Yanxiao dan burung vermilion melihat banyak orang berlari dengan putus asa. Mereka adalah sekelompok pria yang tampaknya berada di puncak usia mereka. Berdasarkan cara berpakaian mereka, Shen Yanxiao menyimpulkan bahwa mereka adalah tim tentara bayaran. Namun, mereka tidak tampak seperti prajurit berdarah panas saat itu. Mereka semua tampak pucat pasi saat mereka berlari menyelamatkan diri. Mereka juga tampak memiliki luka yang sama di tubuh mereka, dan tampaknya cakar tajam telah membuat luka-luka itu. Luka-luka itu menembus pakaian mereka dan masuk ke dalam daging mereka. Cairan merah mengalir dari luka-luka mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berhenti untuk mengobati luka-luka itu. Shen Yanxiao akhirnya mengerti alasannya. Dia melihat beberapa bayangan gelap mengejar orang-orang itu dari belakang. Ketika mereka punya kesempatan, mereka akan melompat ke arah tentara bayaran itu saat mereka berlari menyelamatkan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Shen Yanxiao dan Vermilion Bird menemukan pondok jerami bertingkat rendah tempat mereka dapat bersembunyi. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Mereka akhirnya bisa melihat penampakan bayangan hitam di bawah sinar bulan. Itu adalah penduduk desa. Mereka meraung saat mengejar para tentara bayaran dengan peralatan pertanian mereka. Penduduk desa memiliki ekspresi kusam di mata mereka, tetapi mereka tampak ganas. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, seperti binatang buas yang memangsa. Shen Yanxiao melihat Ahke dan Oldba, dua pria yang ditemuinya hari itu, di antara sekelompok penduduk desa yang gila itu. Mereka berdua tidak membawa senjata di tangan mereka. Mungkin karena mereka harus menggunakannya untuk berlari mengelilingi desa dengan keempat anggota badannya. Penduduk desa yang baik dan menyenangkan itu tampak berubah menjadi binatang di bawah sinar bulan. Itu adalah mimpi buruk bagi semua orang yang terlibat. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Penduduk desa yang baik hati yang ditemuinya di siang hari berubah menjadi sangat buas dan kasar di malam hari. Dia merasa kontras seperti itu terlalu sulit untuk diterima. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi pada kelompok prajurit bayaran Serigala Gua malam itu. Itu benar-benar mengejutkan. Siapakah yang mengira bahwa penduduk desa yang baik hati akan berubah perilaku menjadi seperti binatang setelah malam tiba? Shen Yanxiao dapat membayangkan apa yang dialami kelompok tentara bayaran Serigala Gua pada malam penyerangan itu. Beberapa tentara bayaran akan berteriak ketakutan dan putus asa setiap beberapa saat. Mereka juga mencoba memanggil binatang ajaib mereka untuk menghadapi penduduk desa yang gila itu. Namun, penduduk desa mengabaikan binatang ajaib itu. Seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya. Mereka berlari melewati binatang ajaib itu dan bergegas menuju tentara bayaran itu. Binatang-binatang ajaib itu menyerang penduduk desa atas perintah tuan mereka. Namun, penduduk desa mengabaikan binatang-binatang ajaib itu dan tidak melawan mereka semua. Mata mereka yang marah masih terpaku pada para tentara bayaran. Penduduk desa mengamuk karena mereka sama sekali mengabaikan binatang ajaib apapun yang menghalangi jalan mereka. Seolah-olah mereka tidak melihat apapun selain para tentara bayaran. Yang lain hanyalah udara yang mereka hirup. Shen Yanxiao memandang situasi itu dengan berat hati. Sepertinya penduduk desa telah menangkap semua tentara bayaran. Berdasarkan ekspresi wajah penduduk desa, dia hanya bisa berasumsi apa yang telah terjadi pada mereka. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan penduduk desa bersikap demikian, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia punya firasat bahwa dia tahu mengapa itu terjadi. Entah itu kelompok prajurit bayaran Serigala Gua atau prajurit bayaran yang baru saja dia lihat, kemungkinan besar mereka sedang dalam perjalanan menuju makam matahari. Desa itu ada agar penduduknya dapat menghentikan mereka yang ingin pergi ke makam matahari.